Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bun akan menjelaskan mengenai pembagian polinomial, melanjutkan video yang sebelumnya tentunya ya. Jadi, pembagian polinomial itu ada beberapa bentuk pembaginya. Yang pertama, itu pembaginya itu adalah bentuk X min A. Ini bentuk yang pertama. Untuk yang kedua, itu adalah bentuk AX min B. Yang ketiga, itu adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk video yang sebelumnya, kita sudah membahas pembagian yang ini. Di video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan untuk pembagian yang bentuk yang kedua dan yang ketiga. Untuk cara penyelesaiannya atau cara pengerjaan dari soal-soal pembagian polinomial itu ada 3 cara. Untuk penyelesaiannya, 3 cara penyelesaian. Yang pertama itu ada dengan operasi aljabar. Yang kedua, itu dengan cara pembagian menurun atau yang biasa kalian sebut dengan bagi kurung. Yang ketiga, itu ada dengan cara Horner. Nah, untuk video berikut, dari mulai video yang sekarang dan video kedepannya, itu Ibu akan lebih sering menggunakan cara Horner. Karena memang dari setiap soal, itu biasanya yang lebih sering digunakan itu adalah dengan cara Horner. Untuk bentuk umum dari polinomial, Ibu ingatkan lagi ya. Bentuk PX itu akan ekuivalen dengan QX dikalikan dengan HX ditambahkan dengan SX. Ini akan selalu bentuknya seperti ini. Yang berubah itu adalah si QX-nya. Karena QX di sini adalah si pembaginya. Jadi tergantung dari soalnya. Kalau ternyata soalnya pembaginya adalah bentuk X min A, berarti nanti QX-nya di sini adalah X min A. Kalau bentuknya AX min B, berarti itu nanti AX min B. Jadi tergantung dari pembaginya. QX di sini bentuknya umum ya. Persamaan yang warna ungu ini bentuknya umum. Jadi nanti bisa kalian ubah tergantung dengan pembaginya seperti apa. HX, Ibu ingatkan lagi, HX di sini adalah hasil baginya. Hasil bagi, lalu SX ini adalah sisa pembagiannya. Kita coba lihat di penjelasan yang kedua ya, ketika pembagian polinomial. Oke, pembagian polinomial PX dibagi oleh si AX min B. PX dibagi oleh AX min B. Nah, untuk bentuk umum, itu tadi kan bentuknya itu ada yang warna ungu itu ya. Nah, karena kita di sini pembaginya adalah AX min B, kita coba ubah. Berarti berubah jadi AX min B dikalikan HX ditambahkan SX ya. Oke, lalu AX min B. Kalau AX min B itu bisa kita ubah bentuknya menjadi begini. Kan ada AX min B nih. Ada AX min B ya. Nah, si AX min B itu bisa kita tuliskan menjadi, kan kalau AX itu berarti sama dengan B ya. X itu berarti B per A. Itu kan. Nah, jadi si bentuk yang di sini bisa berubah jadi X. Jadi X min B per A. Atau sebetulnya dia dibagi dengan A semua gitu ya. Dibagi dengan A semua. Atau si A-nya kita keluarkan di depan begini. Dikali dengan HX ditambah X gitu. Lalu selanjutnya, nah ini kan nanti bentuknya ini ya. Kita semua kalikan dengan A berarti.
Berarti nanti di sini ada yang berubah. Bentuknya ini menjadi AX min B dikalikan dengan AX per A ditambah dengan SX gitu. Nah, bentuk yang terakhir ini nanti boleh kalian tuliskan di buku catatan kalian. Yang perlu dicatat, yang perlu diingat itu adalah yang ini. Untuk bentuk pembagiannya AX, saya coret ulangi. Kita buatkan yang ini. Nah, jadi yang kotak berwarna hijau ini nanti yang harus kalian ingat untuk bentuk pembagian dari AX min B. Kita masuk ke contoh soal ya, supaya lebih jelasnya. Contoh soalnya yang pertama di sini Ibu punya bentuk PX-nya atau polinomialnya itu adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1. Ini akan dibagi dengan 2x min 3. Di sini Ibu menggunakannya corner ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu, karena di sini 2x min 3, berarti kita peroleh 2x min 3 ini sama dengan 0 dulu. Lalu 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3 per 2. Oke, berarti nanti corner yang kita gunakan itu nanti si x-nya adalah 3 per 2. Kita tuliskan dulu skema cornernya. Kita lihat di sini pangkat tertingginya pangkat 2, berarti kita tulis koefisiennya ada 2, 5, negatif 1, lalu dikasih garis begini. Nah, selanjutnya di sini dituliskan 3 per 2. Si X-nya dari mana? Dari yang sebelah kanan ini yang berwarna hijau. Lalu di sini kita kasih tanda bintang. Kenapa dikasih tanda bintang? Itu artinya tidak berlaku operasi. Jadi tidak ada apapun yang dilakukan. Begitu. Lanjutkan ya. Jadi dari tadi itu ada si wait bentar. Oke, sorry ada sedikit trouble barusan. Jadi kita lanjutkan lagi pembagiannya. Tadi mau membagi PX dengan 2x min 3. Nah, kenapa diberi tanda bintang di sini? Itu artinya tidak dilakukan operasi. Artinya si angka 2-nya langsung turunin aja. Nah, 2-nya dikalikan ke sini. Tulis di sini ya. 2 kali 3 per 2 itu 3. Lalu kita tambahkan. Tambahkan ini 8. 8 dikali 3 per 2 itu hasilnya 12. Nah, dijumlahkan ini hasilnya 11. Setelah bentuk seperti ini, berarti kita peroleh hasil akhirnya. Ini ada 2 dan 8. Maksudnya itu adalah ini jadinya 2x ditambah 8. 2x tambah 8 ini apa? Ini adalah hx-nya atau hasil pembagiannya. Lalu sx-nya berapa? Sx-nya itu adalah 11. Kita perhatikan bentuk yang tadi. Untuk menentukan hx-nya di sini ada hx per a. Jadi kalau bentuk pembagiannya ax min b itu ada sedikit perbedaan. Ini adalah hx per a bentuknya. Jadi di sini hx per a. Ini berapa tadi? A-nya itu 2 ya. Karena bentuknya dari sini kan. Dari yang ini. AX min B. Berarti A-nya 2. Berarti ini HX per 2 itu sama dengan 2X plus 8 per 2. Semua kita bagi 2. Ini bagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti hasilnya adalah X plus 4. Sebetulnya sih sama aja ya. Karena X plus 4 dengan 2X plus 8 itu nanti akan senilai juga sebetulnya. Karena di sini kita mengikuti pola yang ada, jadi harus dibagi dengan A-nya. Kita ubah ke bentuk yang paling sederhana. Jadi di sini si hx-nya, hasil pembagiannya itu adalah x plus 4 dengan sisanya atau sx-nya itu adalah 11. Begitu. Kita coba contoh soal satu lagi ya. Contoh soal berikutnya, di sini ada PX. Untuk contoh soal yang nomor 2, di sini Ibu punya PX-nya.
Px-nya itu adalah X pangkat 3 dikurangi 3X oleh bentuknya 2X plus 3. Nah, tadi kalau di contoh soal yang nomor 1, itu bentuknya adalah AX min B. Yang sekarang kita coba mengerjakan dengan bentuk AX plus B. Pengerjaannya sama, jadi yang ini kita buat dulu si X-nya ya. Ini kan 2X plus 3, berarti 2X min 3. Nah, X-nya berarti min 3 per 2. Begitu. Lalu, dari sini kita tuliskan si koefisiennya, ini pangkat 3. Koefisien pangkat 2-nya tidak ada ya. Hati-hati untuk mengerjakan soal polinomial. Jadi kalau kita tuliskan koefisiennya itu ada 1, 0 dulu, negatif 3, baru 4. Lalu kita buatkan skemanya seperti ini. Kemudian di sini kita beri tanda bintang. Kenapa diberi tanda bintang? Kenapa diberi tanda bintang? Karena artinya di sini kita tidak melakukan operasi apapun. Lalu, ini pembaginya X-nya sama dengan negatif 3 per 4. Ini diturunin 1 kali, kok 3 per 4? 3 per 2, sorry. Nah, 1 kali negatif 3 per 2, ini tetap negatif 3 per 2. Ini kan ditambah ya. Ditambah 0 tambah negatif 3 per 2, negatif 3 per 2, dikalikan ke sini. Negatif kali negatif positif, jadi 9 per 4. 9 per 4 min 3 tambah ini, berarti hasilnya min 3 per 4. Kalau kalian bingung mengerjakannya, kalian boleh kodrat dulu aja. Min 3 ditambah 9 per 4, itu kan nanti disamakan penyebut ya. Jadi 4, ini min 12 tambah 9, nah jadi min 3 per 4. Lalu, min 3 per 4 kalikan lagi ke si sebelah kiri. Min 3 per 4 kali min 3 per 2, berarti 9 per 8 ya. 9 per 8, 4 tambah 9 per 8 itu hasilnya 41. 32 tambah 9 ya, berarti 41 per 8. Nah, dari sini kita peroleh bentuknya begini. Jadi si HX-nya kita peroleh, tapi belum HX per A ya. Ini masih HX-nya dari yang ini. Kita punya X pangkat 2 min 3 per 2X dikurangi 3 per 4. Nah, ini kan HX-nya ya. Padahal yang kita perlukan itu adalah HX per 2 ya. HX per 2. Kenapa HX per 2? Karena ini bentuknya begini. Ini kan AX plus B. Nah, yang kita butuh adalah HX per A. Jadi di sini HX per 2-nya itu berarti setengah X kuadrat. Semua kita bagi 2. Ini dibagi 2 berarti 3 per 4. Apa ya? Tadi si HX-nya kita bagi dengan 2, jadi semua ya, semua ini kita bagi 2, X kuadrat kita bagi 2, jadi setengah X kuadrat, lalu 3 per 2, kita bagi 2 jadi 3 per 4, dan yang terakhir di sana ada, yang terakhir di sini ada 3 per 4 dibagi 2, jadi negatif 3 per 8. Oke, itu adalah HX per 2-nya. Kita sudah peroleh HX per 2-nya, lalu yang terakhir kita menentukan si SX-nya. SX-nya berapa? Ini yang terakhir. Kolom yang terakhir ini adalah SX-nya, berarti 41 per 8. Atau kalau kita perkecil jadinya 51 per 8. Begitu, itu untuk pembagian polinomial dengan si pembaginya itu adalah AX min B. Nah, yang selanjutnya, kalau si pembagiannya itu adalah bentuk kuadrat. Ini ada sedikit perbedaan. Kenapa ada sedikit perbedaan? Karena di sini pembaginya nanti ada 2 bentuknya. Kita coba lihat di sini. Yang selanjutnya, ketika si PX dibagi oleh bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, karena di sini pembagiannya bentuk persamaan kuadrat, berarti kan nanti bisa difaktorkan ya. Nah, kalau si pembaginya ini kita faktorkan, ini akan ada 2. Ada X min H1 sama ada X min H2.
Begitu. Terus, nanti akan ada dua buah Horner. Jadi dibagi dengan si X yang pertama dulu, lalu nanti hasil sisanya berapa, hasil baginya berapa, lalu nanti dilanjutkan lagi dengan Horner yang kedua. Jadi nanti ada 2 garis Hornernya. Kita coba tuliskan dulu bentuk PX-nya. Nah, untuk PX-nya yang ini, secara umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah H2X per A ditambah S2 X min H1 ditambah 1. Begitu bentuk. H2X per A ini maksudnya apa? H2 itu adalah si ini. Hasil yang kedua dimasukkan X per A. A-nya dari mana? A-nya dari sini. Lalu S2X min H1. S2 itu adalah pembagian polinomialnya. Pembagian polinomial kedua. Nah, ceritanya kan kita ada bentuk ini deh, menjelasin penjabarannya si yang ini dari mana ya. Kita kasih kotak dulu. Yang harus dihafalkan sama kalian itu adalah yang berwarna kotak berwarna hijau yang ini. Nah, ini dari mana? Kita tuliskan di bawahnya penjelasannya. Jadi, si AX kuadrat plus BX plus C, ini kan pembaginya ya. Ini kita tuliskan sebagai bentuknya begini. A dikalikan X min H1, X min H2. Artinya dia difaktorkan bentuk persamaannya. Lalu, ini langkah yang pertama kan. Ketika ada PX dibagi oleh AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita ubah si pembaginya jadi difaktorkan. Lalu, kemudian si PX-nya itu dibagi dengan faktor yang pertama. Dibagi dengan si ini dulu. Berarti kita peroleh ini ada X min H1 dikali H1X ditambah S1. Artinya sisa Horner yang pertama. Ini H1 itu adalah hasil bagi Horner yang pertama. Nanti si hasil bagi yang ini akan kita bagi lagi di langkah yang selanjutnya. Ini adalah PX. Ini X min H2, si ini dibagi lagi dengan X min H2. Bukan dari yang awal ya, bukan dari soal awal. Tapi dari sisa pembagiannya ini. Ini bukan PX. Ini bukan PX tapi HX harusnya. H1X. Ini berubah di sini jadi H2X ditambah S2. Jadi kalau bentuknya ada kuadratnya, dia pembagiannya 2 kali kan. Nah, polinomialnya dibagi yang pertama, itu jadi ada hasil bagi yang pertama. Hasil bagi yang pertama dibagi lagi oleh si faktor yang kedua ini. Nanti baru dapat bentuk yang terakhir. Nanti dapatlah persamaannya yang di kotak berwarna hijau ini. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Wait, ini sama ibu dikasih garis dulu supaya tidak pusing. Kita garisin dulu di sini. Ini kita kasih garis untuk membedakan. Gitu. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini Ibu punya bentuknya polinomial PX. PX-nya ada X pangkat 4 min 3X kuadrat ditambah 2X min 1, ini dibagi oleh X kuadrat min X min 2. Nah, kita faktorkan dulu pembaginya. Pembaginya atau si QX-nya ya, pembaginya itu adalah X kuadrat min X min 2. Kita faktorkan dulu ini. Kita buat sama dengan 0, lalu kita faktorkan yang begini. Berarti ini X min 2 sama X plus 1.
Kita tulis ulang biar rapi, X min 2. Nah, lalu kita buat Hornernya, skema Hornernya ya. Kita tuliskan dulu ini pangkat 4, pangkat 3-nya nggak ada, berarti koefisien pangkat 3 0, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti kalau Hornernya ditulisnya itu adalah 1, 0, min 3, 2, min 1. Kita buat garisnya. Lalu pembagi yang pertama itu adalah X sama dengan 2. Ini pembagi yang pertama kan. Ini kalau keluar itu kan X sama dengan 2. Ini kalau keluar berarti X sama dengan min 1. Nah, kita gunakan Horner seperti biasa. Ini kita kasih tanda bintang di sini supaya tanda kalau dia tidak ada operasi. Tidak ada perhitungan maksudnya. Ini satunya kita turunin, kali 2, ini 2. Ditambah ya, 0 tambah 2, 2 kali 2, 4, tambahin 1 kali 2, 2, ini 4. 4 kali 2, 8, berarti ini hasilnya adalah sisanya 7. Nah, si yang berwarna ungu yang di bawah ini adalah sisa pembagian, ini sisanya, dan ini adalah hasil bagi yang pertama. Jadi kalau kita tandai, ini adalah S1-nya. Dan si 1, 2, 1, 4 itu adalah H1. Si H1 itu kita lanjutkan lagi. Horner lagi. Dengan X min 1. X sama dengan min 1. Begitu. Kita kasih tanda bintang di sebelah sini. Lalu kita lanjutkan perhitungannya. Kita lanjutkan perhitungannya, berarti di sini satunya tetap, kali min 1 jadi min 1, ini kan ditambah ya, ditambah berarti 2 min 1, 1, ini min 1, ini 0, 0 kali min 1, 0, ini berarti sisanya 4. Nah ini, yang di ujung ini adalah si S2, begitu. Sudah selesai, tinggal kita masukkan ke bentuknya, ke bentuk umumnya yang tadi, bentuk PX-nya ya. Jadi untuk yang ini adalah si HX-nya. Oke, berarti HX-nya sudah dapat nih di sini. HX-nya itu adalah X kuadrat plus X berarti ya. X kuadrat plus X. Kenapa? Dari mana? Karena ini adalah koefisien dari pangkatnya. Koefisien dari belakang lihatnya. Koefisien X pangkat. Jadi ini nih. Ini koefisien X pangkat 0, koefisien X pangkat 1, ini koefisien X pangkat 2. Lalu kita cari si SX-nya. SX itu kita dapat dari S2 X min H1 ditambah S1. S2-nya itu 4 ya. X min H1, H1-nya itu X min 2, ditambah S1-nya itu 7 tadi. Berarti ini 4X kali pelangi min 8 ditambah 7, berarti kita peroleh hasil SX-nya itu adalah 4X min 1. Begitu. Jadi, ini adalah untuk tahapan untuk pengerjaan ketika si polinomialnya itu dibagi oleh bentuk kuadrat. Jadi ada 2 langkah. Yang ini lalu berikutnya. Nah, ini adalah Horner yang biasa. Ada Horner satu lagi untuk mengerjakannya, khusus untuk pembagian bentuk kuadrat, itu ada yang namanya Horner-Kino. Ibu akan jelaskan di sini Horner-Kino itu maksudnya apa. Jadi Horner yang tadi cuma ada penyempurnaan. Kalau yang tadi kan dibentuk ke ini ya, ke dua Horner. Kalau yang sekarang kita gabungin si kotaknya. Itu namanya cara Horner-Kino di sini. Horner-Kino ini khusus untuk pembagian polinomial dengan bentuk kuadrat. Pembaginya itu. Kita kerjakan dengan contoh yang sama ya, yang tadi. Nah, tadi itu kan soalnya itu PX-nya itu adalah X pangkat 4 min, ini 4 min 3X kuadrat
tambah 2x min 1. Nah, untuk corner kino yang harus kalian perhatikan, itu kan pembaginya ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, di sini kita tidak perlu memfaktorkan. Jadi, kalau corner kino ini bisa kita kerjakan ketika si pembaginya itu tidak bisa difaktorkan secara biasa. Ini ada pembaginya itu kita simbolkan dengan K1. K1 itu adalah min C per A, lalu K2 itu adalah min B per A. Jadi kalian tinggal lihat aja ABC-nya berapa, tanpa harus menghitung atau memfaktorkan. Kan biasanya kalau memfaktorkan kita agak susah ya. Kalau angkanya bagus, oke. Tapi kalau angkanya tidak bagus, kita agak kesulitan. Daripada pakai rumus ABC panjang, kita bisa menggunakan cara Horner-Kino ini. Lalu di sini tadi pembaginya atau QX-nya itu adalah berapa tadi? X kuadrat min X min 2. Nah, dari sini kita tuliskan dulu. Kita peroleh K1. K1 itu min C per A. Berarti min 2 per 1 ya. Berarti K1-nya itu 2. Lalu K2-nya itu min B per A. Min 1 per 1. Berarti K2-nya 1. Lalu kita tuliskan si skema Hornernya. Skema Hornernya bentuknya begini. Kita tuliskan koefisiennya 1, 0, min 3, 2, negatif 1 ya. Lalu kita buat garisnya. Nah, di sini garisnya agak sedikit lebih besar. Kenapa? Karena dua angkanya kita gabung, kita tuliskan sekaligus. Oke. Lalu setelah buat garis yang begitu, kita buat garis lagi. Garisnya dari sini. Pokoknya dua, kan tadi pembaginya ada 2 ya. Nah, berarti ini 2 ini kita garisin. Kita tuliskan ke sini. Skemanya bentuknya begini. Lalu kita kasih tanda bintang. Bintang yang pertama itu ada di sini. Kok tidak berubah warnanya? Sebentar. Kita ubah warnanya supaya terlihat berbeda. Nah, ini bintang yang pertama di sini, dan di sini. Selalu seperti itu. Oke? Lalu, berikutnya kita tuliskan si K-nya. Tadi K1-nya berapa? K1-nya itu tadi 2, K2-nya 1. Nah, K1-nya 2 berarti di sininya 2, di sininya 1. Gitu. Lalu, kita tuliskan dulu. Kalau ini makan 1 tetap ya. 1. Lihat alurnya ya. 1, kita pakai warna ini. Dikali ke sini dan juga dikali ke sini ya. Tetap ya. Dikalikan ke keduanya. 1 kali 1, 1 kan? Taruhnya di sini. 1 kali 2, 2. Taruhnya di sini. Gitu. Kita jumlahkannya yang sudah lengkap aja dulu. Kita jumlahkan. Ini kan jumlahkannya. Jumlahkan 0 tambah bintang tambah 1. Itu artinya 1. 1 kita kalikan ke sini lagi. 1 kali 1, 1. Nih, yang ini kita kalikan ke sini. Lalu kita kalikan juga ke sini. 1 kali 1 itu kan hasilnya, kita pakai warna yang berbeda dulu. Dan di sini 1. Lalu 1 kalikan 2, ini hasilnya 2. Tulisannya di sini. Gitu. Oke. Lalu kita tambahkan lagi yang ini. Min 3, 2, 1. Ditambahkan min 3 tambah 2, min 1 tambah 1, 0 ya. 0 dikalikan berarti 0 kali 1, 0. 0 kali 2, 0. Tambahin deh. 2 tambah 2 hasilnya. Ya, warna apa yang belum ungu? 2 tambah 2 ini hasilnya 4. Oke, lalu 4-nya kita kalikan ke... Oh, tambah 1 lagi bintangnya. Ada yang kelewat kan bintangnya. Ini juga ada tanda bintang di sini. Gitu. Berarti ini terakhir ada negatif 1 ya. Lalu kalau sudah begini, kita langsung tuliskan. Kalau tadi ya, kalau yang pakai Horner biasa, itu kita harus mengerjakannya 2 kali. Lalu kita harus hafal ini, SX-nya. Kalau Horner Kino itu tidak perlu.
Karena ketika kita sudah tuliskan begini, langsung dapat hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya itu adalah, ini ada 1, 1, 0. Berarti itu HX-nya. X-nya itu adalah X kuadrat ditambah X. Lalu ini adalah si SX-nya, udah langsung. Yang ini adalah SX. SX-nya berarti 4X min 1. Begitu, itu keistimewaan dari Horner-Kino. Tadi yang pertama, kalian tidak perlu memfaktorkan. Di sana sudah ada aturan dari K1 dan K2-nya. Lalu, keistimewaan yang keduanya itu kalian tidak perlu menghafalkan rumus dari si SX-nya. Nggak perlu ngitung pakai ini, karena kalian nanti sudah langsung ketemu HX-nya berapa, SX-nya berapa. Tapi diingat, Horner-Kino ini hanya boleh digunakan ketika si polinomialnya itu akan dibagi oleh bentuk dari X kuadrat. Bentuknya itu AX plus BX plus. Jadi yang Ibu kasih tanda ini khusus untuk pembagian AX kuadrat plus BX plus C gitu. Oke, sekian dulu videonya. Nanti ketika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan. Kalau ada yang belum paham boleh langsung dibahas juga ketika nanti kita pertemuan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.